Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga seluruh amal-amal perbuatan yang pernah kita kerjakan dari amal saleh dan juga yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang sempurna, dan semoga tidak terkecuali dari kesalahan dan dosa kita di masa lalu dan yang akan datang, kecil ataupun besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dan juga Allah ganti menjadi pahala. Begitu juga dengan kedua orang tua kita dan seluruh orang-orang yang kita cintai tentunya. Dan kita berharap Allah memaafkan seluruh kesalahan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dan juga hidup yang sudah meninggal. Juga teman-teman sekalian, kita selalu mendoakan negara kita agar menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Semoga saja negara kita menjadi negara yang makmur, maju, dan juga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah memberikan hidayah seluruh pemimpin wilayah di seluruh wilayah di negara kita ini, sampai kepada pemimpin tertingginya agar bisa menjalankan amanah dengan baik. Dan semoga Allah balas apa yang telah mereka lakukan dari kebaikan-kebaikan dengan pahala yang melimpah, dan juga Allah maafkan kesalahannya. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong bekerja sama, sehingga menjadi komponen atau satu komponen yang saling mendukung satu sama yang lain. Allahumma amin. Dan juga teman-teman sekalian, kita jangan lupa saudara kita dimanapun mereka berada, yang sedang tertindas, yang sedang tertimpa musibah, bencana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ringankan mereka, Allah angkat permasalahan mereka, dan juga Allah gantikan dengan hal yang lebih baik tentunya. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, di hari Rabu di siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bahasan bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk teman-teman sekalian bab baru pada kesempatan ini, bab ke-85 tentang bab menjaga rahasia. Subhanallah, ini salah satu ciri khas seorang muslim. Bagaimana mereka menjaga rahasia mereka pribadi dan juga menjaga rahasia-rahasia saudaranya muslim yang lainnya. Rahasia bukan untuk disebarluaskan, tapi rahasia justru untuk ditutupi. Kalau dia disebarluaskan, maka bukan lagi namanya rahasia. Ya. Rahasia adalah sesuatu memang yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Juga orang lain yang sedang memberitahukan kepada kita rahasianya tidak ingin juga dia atau kita, ya, setelah diberitahukan oleh dia tidak ingin kita menyebarluaskannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian harus hati-hati sekali. Dan juga rahasia ini, walaupun orang yang sedang menceritakan kepada kita atau interaksi dengan kita tidak menyampaikan, tolong jangan disebarin ya misalnya, tetap saja kita bisa mengetahui ini rahasia atau bukan. Misal contoh, hubungan intim suami istri. Tidak boleh seseorang muslim dan muslimah menyebarluaskan hubungan tersebut, walaupun misalnya pasangannya tidak menyampaikan, karena sudah jelas rahasia, dilakukannya di tempat yang tertutup, ya hanya mereka berdua tahu, ya. Bahkan kadang-kadang kalau orang masih punya rasa malu tentunya dan punya iman, tidak mungkin dia membiarkan siapapun untuk menyaksikan dan melihat itu, ya, termasuk anak-anaknya sendiri misalnya. Pasti pintu akan dikunci, ya, bahkan sebagian orang memadamkan lampu, karena semua itu mereka tahu adalah rahasia, gitu kan. Begitu juga Anda kalau bekerja di sebuah perusahaan, tanpa perusahaan juga membahasakannya, data-data yang ada di dalam komputer Anda, ya, data-data perusahaan semuanya, itu adalah rahasia perusahaan. Anda harusnya tahu adabnya. Kalau Anda keluar pun dari perusahaan tersebut, itu adalah data-data rahasia yang tidak layak Anda untuk mengkonsumsinya di luar atau menyebarluaskannya. Dan begitu seterusnya, ya, rahasia negara misalnya. Nah, ini semua tidak boleh sama sekali disebarluaskan. Ini sebuah bab khusus, ya, membahas tentang masalah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini diangkat dari pertama oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, dalam surah Al-Isra ayat 34. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, patuhilah janji itu, kesepakatan, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Kapan kita sudah mengetahui itu adalah akad kita, ya, itu adalah sebuah rahasia, itu adalah akad. Secara umum dalam hadis, dalam ayat ini pun masuk akad kerja misalnya, ya, apapun sifatnya akad maka harus dipatuhi selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Nah, ini ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu. Nah, sebenarnya dalam kesepakatan janji ini bisa saja itu sesuatu yang disepakati, atau memang tadi saya katakan sudah umum diketahui itu adalah sebuah rahasia, ya. Baik, kita masuk ke hadis pertama dalam bab ini. Hadis nomor 690 dari awal belajar berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'inda Allah manzilatan yaumal qiyamati ar-rajulu yufdi ila al-mar'ati wa tufdi ilaihi, thumma yanshur sirraha." Atau thumma yanshuru sirraha. Hadis ini riwayat Imam Muslim.
Terjemahannya, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah SWT pada hari kiamat adalah seorang laki-laki atau suami yang telah mencampuri atau menggauli seorang wanita atau istrinya. Dan wanita itu pun mencampurinya, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Hadis ini teman-teman sekalian, sebenarnya secara khusus ya bicara tentang masalah rahasia hubungan intim. Sebagaimana tadi saya sudah singgung di awal pembukaannya. Tapi teman-teman sekalian, dia masuk dalam umumnya rahasia. Ya. Apapun yang terjadi komunikasi, pembicaraan antara suami istri, itu sifatnya rahasia. Tidak perlu dijadikan sebagai konsumsi umum. Kecuali sifatnya itu adalah nasihat, petua, yang kira-kira bisa bermanfaat bagi orang. Tapi selain daripada ini, itu semua adalah rahasia yang harusnya dijaga tentunya. Ya, ini poin yang harus diperhatikan baik-baik. Tapi secara khusus saya katakan adalah hubungan intim, ya. Hadits ini dimasukkan oleh umumnya ulama hadits dalam bab tentang larangan seorang suami dan istri menceritakan ya apa yang telah mereka lakukan satu sama yang lain. Nah, ini poin penting ya, berhubungan dengan masalah hubungan intim itu. Ini dikuatkan dengan hadits yang lain di mana Nabi SAW pernah berkata selepas sholat subuh kepada muslimin yang hadir pada saat itu, mungkin seseorang laki-laki di antara kalian dan perempuan juga menceritakan apa yang mereka lakukan dalam hubungan biologis. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha mengatakan, benar ya Rasulullah, para laki-laki dan perempuan di Madinah melakukan itu. Ya, baik itu mereka berbangga-bangga atau mereka menjelekkan. Ya. Ada yang bangga, oh istri saya begini, oh suami saya begini. Atau mungkin dia menjelekkan, suami saya atau istri saya tidak memuaskan. Contoh. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena perumpamaannya seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, lalu kemudian mereka interaksi biologi sementara semua orang melihatnya. Ya. Anda sedang bersama dengan pasangan Anda atau sudah tidak bersama lagi karena perceraian misalnya, tetap itu rahasia Anda berdua atau rahasia kalian berdua. Tidak boleh sama sekali untuk diekspos dan diceritakan. Anda pun misalnya bercerai atau pasangan Anda meninggal dunia, lalu Anda menikah lagi. Anda tidak boleh membahasakan dulu pasangan saya itu begini dan begitu. Tidak perlu. Apa yang Anda harapkan dari pasangan Anda sekarang, Anda tinggal bahasakan baik-baik dengan dia. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, dengan bahasa yang santun, akan lebih mudah membuat kebutuhan Anda terpenuhi. Nah, ini poin yang perlu digarisbawahi. Baik teman-teman sekalian. Hadits ini memberikan gambaran dan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah tentang ya, haramnya hukumnya seorang suami ataupun seorang istri menceritakan rahasia ranjang mereka. Ya. Karena di sini dikatakan inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumil qiyamah. Ini kan ancaman. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah SWT pada hari kiamat adalah ini. Suami dan istri yang sudah saling bercampur, sudah melakukan interaksi biologis, lalu mereka menyebarkan rahasia ranjang tersebut. Nah, ini poin yang perlu digarisbawahi. Walaupun itu sifatnya kelebihan ya. Walaupun sifatnya kelebihan. Ada efek-efek negatif. Kalau seandainya seorang suami, Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia dia istri yang sangat memuaskan dia, ya, dengan gerakannya, dengan suaranya, dengan rayuannya, ya, dan segala macam. Kemudian dia dengan bangganya cerita dengan teman-temannya, istriku itu begini dan begitu. Anggaplah di depan dia ada 4-5 orang laki-laki teman-teman dia, yang mungkin salah satu di antara mereka atau semuanya bahkan istri mereka tidak lakukan itu. Ini banyak sekali efek sosialnya. Efeknya secara kejiwaan juga besar sekali. Dia akan merasa, oh kok istri saya tidak buat ini? Kemudian bisa saja dia bicara sama istrinya. Itu istrinya si fulan melakukan begini dan begitu. Mungkin istrinya tidak bisa terima itu. Kok bisa kamu dengar rahasia orang misalnya? Atau mungkin saya adalah saya bukan dia, misal contoh. Kan terjadi pertengkaran yang tidak diharapkan ya. Atau misalnya, dia berpikir negatif dan digoda oleh syaitan untuk mengganggu istri si pencerita ini. Dan berbahaya sekali karena ungkapan-ungkapan sampai ke lengkukan badan digambarkan seakan-akan semua orang yang sedang diajak bicara di depannya ini melihat dengan mata secara langsung gitu ya. Dan diceritakan lengkukannya, diceritakan rambutnya, diceritakan bajunya, diceritakan lengannya, diceritakan pahanya dan seterusnya. Ya. Maka ini bahaya sekali karena ini kan rahasia luar biasa. Mungkin sang istri dengan niat baiknya ingin menunjukkan semua itu agar suaminya menikmatinya. Bukan untuk diekspos keluar sana. Maka tentu saja nanti laki-laki hidung-hidung belang ini akan bisa menggunakan ya dan mengemas bahasa-bahasa itu seakan-akan mengetahui rahasia si wanita ini. Dan akhirnya terbuka pintu-pintu syaitan dan terjadi perselingkuhan misalnya. Bahkan lebih jauh daripada itu bisa terjadi pemerkosaan. Dan ini bahaya sekali.
Betul juga sebaliknya, kalau kita beri contoh, kalau seorang wanita, Allah karuniai dia seorang suami yang sangat memuaskan dia. Masya Allah semuanya dia puas dari sisi biologis. Sampai dia betul-betul ya udah tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata karena suaminya selalu ya memuaskan dia dari semua sisi yang dia harapkan. Kelembutannya, ya gerakannya, harumnya, dan seterusnya. Maka dia pun menceritakan pada 4-5 orang teman-teman wanitanya. Yang kebetulan mungkin salah satu atau semuanya di antara mereka suaminya tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Mungkin tadi salah satu di antara mereka atau mereka akan berbicara pada suami mereka, itu suaminya temanku buat begini dan begitu. Suaminya dia akan marah. Kok kamu tahu tentang rahasia suaminya orang lain? Dan bisa kemana-mana nih. Ya, bahasa yang bisa jadi pertengkaran. Atau malah sebaliknya. Mereka yang tergoda oleh syaitan dan tidak punya keimanan atau kurang keimanannya akan menggoda suami si pencerita ini. Terjadilah perselingkuhan. Ya. Dan dia akan menggunakan 1001 jalan ya, untuk menggoda suami si pencerita tadi. Ini kan efeknya bahaya sekali. Jadi selain daripada perbuatan tersebut dosa, karena dia akan menjadi orang yang paling buruk di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Dan kita tahu dunia ini sebentar kita akan lalu dan kita semua akan menuju ke hari kiamat. Hampir setiap sholat ya, kita membaca Maliki Yaumiddin, Raja hari ya, pembalasan, hari kebangkitan. Rukun iman kita yang kelima kita yakin ada hari kiamat. Dan hari kiamat orang berharap selamat masuk ke surga karena tidak ada tempat lain. Dan selamat dari api neraka. Surga kenikmatan abadi atau neraka siksaan abadi. Semoga Allah jadikan kita penghuni surga insya Allah tanpa hisab firdaus yang tertinggi. Dan semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Allahumma amin. Ya. Maka orang ini sangat buruk kedudukannya pada hari kiamat. Hanya karena menceritakan rahasia ini. Anda tetap menjadi status suami istri atau sudah bercerai. Perhatikan baik-baik. Tetap menjadi rahasia Anda berdua. Selesai. Jangan pernah terukir atau keluar ya gambaran tentang masalah hubungan biologis Anda itu. Ini poin penting sekali untuk digarisbawahi ya. Akan menjadi buruk sekali kedudukannya pada hari kiamat nanti. Baik. Pelajaran yang jadi rusak hubungan Anda sama Allah, Anda berdosa dan juga merusak hubungan Anda dengan pasangan Anda sebenarnya tanpa Anda sadari, ya gitu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah pentingnya seseorang untuk menjaga ya hubungan biologisnya yang sehat tentunya. Sehat artinya mengikuti gambaran dan panduan agama, tidak boleh berhubungan biologis di kemaluan pada saat haid dan nifas, tidak boleh juga memasukkan kemaluan di dubur, ya. Kemudian juga jangan lupa untuk membaca doa yang diajarkan Nabi SAW. Karena dengan membaca doa yang Nabi SAW ajarkan, Allahumma jannibna syaitani wa jannib syaitani ma razaqtana, maka kalau dikaruniai anak tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya, gitu kan. Saling memuaskan pasangan, diniatkan ibadah, semua ini adalah bagian komponen daripada hubungan biologis dalam Islam. Kita sangat berbeda dengan orang non-muslim yang tidak pernah tahu masalah kebersihan. Mereka maaf, walaupun buang air besar, buang kecil, mungkin mereka tidak cebok. Kalau kita memang najis, tidak mungkin sholat tanpa cebok misalnya. Kita juga tidak akan mungkin menggauli darah haid dan darah nifas, sementara Allah SWT mengatakan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 222, yang artinya ditanyakan kepada Muhammad tentang haid juga nifas masuk dalamnya, katakan dia adalah penyakit ya, maka jauhilah wanita untuk digauli di kemaluannya di saat itu ya. Kalau sudah suci itu tidak apa-apa ya, dan tentu boleh saja istimta' atau menikmati dengan cara lain, tapi cara lain ini adalah maksudnya tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kalau ingin menggauli kami sementara kami sedang haid, maka beliau menyuruh menguatkan kain di daerah kemaluan kami atau daerah tempat keluarnya haid, kemudian beliau menggauli kami. Cari kepuasan gitu kan. Nah itu dibolehkan. Nah, tapi ini semua adalah rahasia tentunya. Dan bagaimana seseorang menjaga itu dengan baik. Karena syaitan akan berusaha merusak rumah tangga mulai dari rusaknya hubungan biologis itu. Karena subhanallah kalau hubungan biologis ini baik, maka akan baik rumah tangga itu. Artinya yang lain bisa mudah untuk dilalui. Tapi kalau ini rusak maka akan sangat mengganggu ya hal-hal yang lain dalam rumah tangga itu. Jadi bagaimana seseorang menjaga ini dengan poin-poin yang sudah kami sampaikan tadi. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian hadis yang kedua dalam bab ini, hadis nomor 691. Tentu sekarang kita akan pindah ke poin lain berhubungan dengan contoh menjaga rahasia. Kalau tadi kan hubungan intim yang disebutkan ya. Ini hadis tentang yang disebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat ya.
بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فأردت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يوم هذا فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبث ليالي حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين أردت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما أردت علي إلا أني قد كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Terjemahannya, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika putrinya Hafsah radhiyallahu anha menjanda, dia berkata, kata Umar bin Khattab, aku telah bertemu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu aku menawarkan Hafsah kepadanya seraya aku berkata, jika kamu mau aku akan menikahkanmu dengan Hafsah binti Umar. Uthman menjawab, saya akan memikirkan lebih dulu. Selang beberapa hari, dia menemuiku lalu berkata, saya sudah memutuskan untuk tidak menikah pada saat ini. Kemudian aku pun menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka aku berkata, jika kamu menghendaki, aku akan menikahkanmu dengan Hafsah, putri Umar. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu terdiam, tidak menjawab sedikit pun. Aku lebih marah dalam kurung jengkel karenanya daripada penolakan Uthman. Lewat beberapa hari kemudian, Hafsah pun dipinang oleh Nabi SAW. Maka aku pun menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu Bakar menemuiku lalu mengatakan, barangkali, hai Umar, kamu marah kepadaku saat kamu menawarkan Hafsah kepadaku, dan aku tidak menjawab sedikit pun. Maka aku pun menjawab, iya. Lalu Abu Bakar berkata, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab tawaranmu, kecuali karena aku telah mengetahui bahwa Nabi SAW menyebut Hafsah. Aku tidak ingin membuka rahasia Rasulullah SAW. Seandainya Nabi SAW meninggalkannya, tentu aku sudah menerimanya. Hadits ini atau riwayat ini teman-teman sekalian mulia sekali ya. Kita bisa lihat bagaimana ya kisah yang cukup panjang dan pelajaran yang cukup banyak yang bisa kita ambil tentunya dari riwayat ini. Saya akan langsung masuk ke faedah dari hadits dan sekaligus insya Allah seakan-akan kita menjelaskan atau mensyarah daripada hadits ini. Faedah pertama dari hadits adalah bolehnya seorang muslim untuk menawarkan anak perempuannya ke laki-laki soleh. Ya. Jadi kalau dia melihat ternyata ada laki-laki yang layak untuk jadi anak mantunya, untuk menjadi suami anak perempuannya, maka jangan dia ragu untuk menawarkannya. Di sini kita bisa lihat sikap Umar radhiyallahu anhu. Di saat Hafsah anaknya menjanda, dia tidak menunggu. Dia langsung, ya setelah masa iddahnya lepas, ya atau lewat, maka dia menawarkan kepada orang-orang terbaik dari umat ini. Yang pertama ditawarkan adalah Uthman bin Affan. Ada alasannya, tentu radhiyallahu anhu. Ini bukan karena kekayaan Uthman, tapi ada beberapa riwayat dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, wahai kaum muslimin, ya nikahkanlah anak kalian dengan Uthman bin Affan, karena aku tidak menikahkan dia dengan kedua anak perempuanku, Ruqayyah dan Ummu Kalthum, kecuali karena wahyu dari Allah. Jadi tidak ada mungkin di antara umat ini yang khusus wahyu turun untuk menyuruh kita menikahkan anak perempuan kita dengan ya Uthman bin Affan. Andai pun kita hidup di masa itu, maka tentu kita pun ya akan menawarkan anak perempuan kita dengan Uthman karena adanya hadis ini. Lalu kemudian Uthman menolak pada saat itu, kemudian ditawarkanlah kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun terdiam, belum memberikan jawaban tentunya, dan sudah dijelaskan dalam hadis ini, karena memang Nabi SAW sudah menyebut-nyebut Hafsah. Tapi pelajaran pertama yang bisa kita ambil, bagaimana seorang muslim boleh, ya bahkan satu hal yang sangat positif, untuk sibuk mencarikan jodoh yang baik, laki-laki soleh untuk anak perempuannya. Tentu boleh juga ini terjadi mencari anak perempuan yang salihah untuk anak laki-lakinya, ya. Jadi memang ini poin penting bagi sebagian atau bagi orang tua, karena sebagian dari orang tua tidak peduli dengan masalah ini. Dia membiarkan anaknya memilih sendiri, dan akhirnya kalau anaknya soleh atau salihah,
Pasti dia akan juga menuju ke sana. Tapi kalau tidak, maka mungkin dia akan ya terpengaruh dengan teman-temannya dan mencari pasangan yang tidak layak sama sekali untuk menjadi panduan hidup. Hanya sekedar tertarik secara fisik, hanya karena sekedar suka-sukaan, atau naudzubillah mungkin ada yang hamil duluan sebelum nikah ya. Maka ini hal-hal yang sangat negatif. Oleh karena ini pelajaran penting sekali. Bagaimana sosok orang tua, ibu dan ayah tidak melepas anaknya sampai bahkan dalam pernikahannya. Dan bukan hanya sekedar pada saat dia gadis dan bujang. Tapi di sini kasus Hafsah adalah sudah menjanda. Ayahnya, walihnya sibuk untuk mencarikan orang-orang saleh. Ya. Dan saya sudah bilang tadi, mencari yang terbaik dari umat ini diambil daripada dua figur ini, Utsman bin Affan dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal sebenarnya banyak orang yang sepadan umurnya dengan Hafsah, tapi Umar bin Khattab mencari orang yang terbaik untuk anak gadisnya atau anak perempuannya. Dan sini sudah janda ya. Pelajaran yang kedua dari hadis yang bisa diambil adalah bolehnya seorang muslim menerima atau menolak lamaran. Bolehnya seorang muslim menerima atau menolak lamaran ya. Di sini Utsman bin Affan ya, langsung memberikan jawaban setelah beberapa hari memikirkan dan merenungi penawaran Umar bin Khattab. Kemudian dia memberikan jawaban kalau dia tidak mau untuk menikah di saat itu. Dan ini bahasa yang sangat santun ya. Sebenarnya dia tidak, mungkin dia tidak cocok, mungkin dia memang belum ingin menambah istri mungkin ya. Walaupun poligami terjadi pada masa itu ya, dan memang umum terjadi di kalangan para sahabat. Yang di saat itu Utsman bin Affan punya istri, Abu Bakar punya istri, dan Hafsah ditawarkan oleh Umar bin Khattab untuk anaknya untuk menjadi melalui hidupan poligami ya. Jadi di sini bolehnya seorang muslim menolak lamaran ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah bolehnya seseorang mendahulukan poligami dari monogami. Karena Umar bin Khattab menawarkan anaknya Hafsah untuk poligami ya. Dia lihat maslahat dan mudaratnya. Karena banyak orang kadang-kadang berpikir, tidak, anak saya lebih baik nikah sama bujang saja, gitu kan. Padahal sebenarnya belum tentu bujang lebih baik daripada orang yang sudah beristri, gitu kan. Yang penting tentunya orang yang layak dan saleh, gitu kan. Juga punya transparansi dalam masalah pernikahannya, ya, bukan tentu sembunyi-sembunyi, ya. Ini juga pelajaran. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah bolehnya ya seseorang atau harusnya seseorang untuk menjaga rahasia saudaranya muslim, ya. Dan ini jadi pelajaran kita bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rupanya sebelum dia ditawarkan oleh Umar bin Khattab agar menikahi Hafsah, karena pada saat kalau itu Abu Bakar siap pada saat itu, maka dinikahkan langsung oleh Umar, gitu kan. Bisa langsung jadi istrinya. Tapi Abu Bakar tidak berbicara apa-apa. Kenapa? Ada alasannya disebutkan dalam akhir hadis ini. Karena dia mengatakan Nabi SAW menyebut Hafsah. Nah, perlu kita garis bawahi, penyebutan Nabi SAW terhadap nama seorang wanita, itu berarti beliau ingin menikahinya, gitu kan. Jadi di sini Hafsah kasusnya, karena disebutkan Hafsah berarti pernah penyebutan tentang masalah akan menikah. Dan terbukti betul, beberapa hari saja lewat dari diamnya Abu Bakar, maka Nabi SAW pun menikahi Hafsah. Dan di sini alasan Abu Bakar kenapa dia tidak ingin memberikan jawaban kepada Umar, karena dia sudah tahu lamaran Nabi akan datang. Dan dia biarkan saja Nabi SAW yang menyampaikan kepada Umar, bukan dia yang menyampaikannya kepada Umar, gitu kan. Untuk menjaga rahasia Nabi SAW, karena ternyata ini adalah pembicaraan antara Nabi SAW dengan Abu Bakar pada saat itu. Dianggaplah misalnya Abu Bakar ini si A, Nabi SAW si B. Si B berbicara dengan si A, saya ingin melamar si C, Hafsah di sini posisinya, gitu kan. Maka posisi Abu Bakar di sini subhanallah, bukan karena dia lihat kesempatan nih, Hafsah janda, dia nikahi duluan. Enggak. Tapi Nabi SAW sudah lebih dulu mengucapkannya dan dianggapnya sebuah rahasia seorang muslim. Dia punya harapan, dia ingin menikahi Hafsah. Maka Abu Bakar pun menahan diri dan lebih mendahulukan Nabi SAW. Selain beliau memang Nabi, ini berlaku pada umumnya kita. Artinya kalau ada seorang muslim dan saudaranya muslim lebih berharap untuk menikahinya, silahkan. Didahulukan saja. Gitu kan. Karena di sini kata Abu Bakar, kalau seandainya Nabi SAW tidak menikahinya, aku akan menikahinya. Karena di sini Abu Bakar memang diajak bicara oleh Nabi SAW bahwasanya Nabi akan menikahi Hafsah. Nah ini juga dianggap rahasia oleh Abu Bakar. Ini luar biasa nih, ya. Karena memang Nabi berbicara hanya dengan Abu Bakar tentang akan melamar Hafsah. Jadi bukan malah menunggangi keadaan dan kesempatan ini justru untuk ya menikahi Hafsah. Padahal sebenarnya Umar memang sedang menawarkan kepada Abu Bakar. Ya. Tentu memang di sini karena Nabi SAW posisinya sangat mulia ya. Tapi kita bisa kita pun mungkin kalau sedang berhadapan dengan hal yang sama dengan Abu Bakar, kita pasti akan dahulukan Nabi SAW. Bahkan anak-anak kita pun kita akan nikahkan dengan Nabi SAW.
Tetapi yang pelajaran bisa kita ambil, selain Nabi SAW, kalau ada seorang muslim dan saudaranya muslim mengatakan, saya ingin melamar si fulan, itu dia punya, anaknya si fulan misalnya, dia punya anak gadis, saya dengar anaknya soleha, anaknya begini dan begitu, saya rasa cocok. Si A bicara sama si B dengan ini. Si B nggak boleh menunggangi keadaan di sini, karena ini sudah rahasia, dia sudah bicara. Lalu kemudian karena dia tahu, oh sana punya kelebihan, dia lamar duluan. Enggak. Dia berikan kesempatan saudaranya muslim, karena ini seakan-akan sebuah rahasia. Gitu kan. Dan dia boleh saja melamar kalau memang saudaranya ini batal. Ya, Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan 2 buah hadis yang tersisa dalam bab ke-85 ini, masalah menjaga rahasia. Dan kita akan langsung bacakan saja hadis ketiga dalam bab ini dan urutan 692 dari awal belajar. Ya. Yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'indahu fa aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a." فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأبشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه أعرضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضون أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحك الذي رأيت. Terjemahannya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami para istri Nabi SAW berada di samping beliau suatu hari. Tiba-tiba Fatimah radhiyallahu anha datang berjalan. Cara berjalannya tidak berbeda sedikit pun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala beliau Nabi SAW melihat Fatimah, beliau menyambutnya dan berkata, "Selamat datang wahai putriku." Kemudian beliau mendudukkannya di samping kanan beliau atau di samping kiri beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada Fatimah sesuatu. Maka Fatimah pun tiba-tiba menangis dengan tangisan yang sangat keras. Tak kala beliau melihat kesedihannya, beliau, Nabi SAW, membisikkan lagi untuk kali yang kedua. Dan Fatimah pun tertawa atau tersenyum. Maka aku berkata kepada Fatimah, Rasulullah SAW telah mengistimewakanmu dengan rahasia-rahasia di antara para istri beliau. Kemudian kamu pun menangis. Tak kala Rasulullah SAW telah beranjak pergi, maka aku menanyakan kepada Fatimah, apa yang telah dibisikkan oleh Rasulullah SAW kepadamu? Maka Fatimah berkata, ya, aku tidak akan menyebarluaskan rahasia Rasulullah SAW atau membuka rahasia Rasulullah SAW. Karena Nabi tadi membisikkannya, berarti tidak ingin orang lain tahu. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, aku berkata, aku bersumpah, kata Aisyah kepada Fatimah, aku bersumpah atasmu, ya, karena aku memiliki hak atas dirimu, kamu belum menceritakan kepadaku apa yang, atau kamu harus menceritakan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadamu. Maka Fatimah mengatakan, kalau sekarang, karena Nabi SAW sudah meninggal, baiklah. Pada bisikan pertama, beliau SAW memberitahukan kepadaku bahwa Jibril senantiasa mengulangi bacaan Quran kepada beliau sebanyak 1 kali atau 2 kali dalam setiap tahun. Dan sekarang, Jibril mengulanginya 2 kali sekaligus. Ya. Maka kata Nabi SAW, dan aku menduga ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kepada Allah wahai Fatimah dan bersabarlah. Maksudnya bila aku meninggal nanti. Sesungguhnya aku adalah sebaik-baik pendahulu untukmu. Maka Fatimah mengatakan, aku pun menangis dengan tangisan yang telah engkau saksikan. Tak kala
beliau SAW melihat kesedihanku, maka beliau pun membisikkan yang kedua kali seraya mengatakan, wahai Fatimah, tidakkah kamu rela dan ridho kalau kamu menjadi penghulu bagi para wanita kaum mukminin atau penghulu para wanita umat ini nanti di surga? Maka aku pun tertawa sebagaimana yang telah engkau lihat. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dan lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Riwayat yang cukup panjang tadi, 692 ini, memberikan pelajaran yang banyak sekali kepada kita. Langsung saja kita masuk ke pelajaran, faidahnya sekaligus penjelasan sebagaimana tadi hadis sebelumnya ya. Faedah pertama dari hadis ya adalah pentingnya seseorang memuliakan anak perempuannya. Ya. Pentingnya seseorang memuliakan anak perempuannya. Jadi subhanallah, anak perempuan ini punya kedudukan khusus ya. Walaupun memang tidak boleh kita bedakan dengan anak laki-laki. Tetapi cukup banyak dalil-dalil syar'i yang menjelaskan kalau anak perempuan punya kedudukan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang dikaruniahi anak, atau 2 atau 3 orang anak perempuan, lalu dia mendidiknya dengan baik, dia mengurusnya, ya, dia menikahkannya atau sampai menikah, ya, kecuali akan menjadi hijab baginya dari api neraka atau akan menjadi penyebab dia masuk ke dalam surga, gitu kan? Jadi memang memuliakan anak-anak ini penting, ya, memuliakan mereka. Ya, jangan sampai karena anak, sering dibentak, sering dimarahin. Tidak, memuliakan anak-anak penting sekali, terutama anak perempuan, karena mereka dominan perasaan. Tentu sekali lagi kita harus adil pada anak-anak ya. Tetapi di sini karena kasusnya adalah Fatimah radhiyallahu anha, Nabi SAW memuliakannya. Di depan para istrinya pun pada saat para istri sedang duduk bersama Nabi SAW, maka Fatimah masuk dan langsung Nabi SAW menyambutnya sambil mengatakan, marhaban ya benati, selamat bertemu wahai ya anak perempuanku. Lalu Nabi SAW dudukkan secara khusus di sebelah Nabi SAW dan dikatakan sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi pelajaran pertama, faedah pertama adalah bagaimana pentingnya seorang muslim memuliakan anak-anak mereka. Ya, tentu di sini memuliakan artinya memberikan hal-hal yang baik kepada mereka. Bukan ya memberikan kesempatan anak-anak untuk mengatur orang tuanya. Ini keliru ya. Karena ada sebagian orang tua, mereka malah memberikan peluang agar anak-anaknya bahkan masih di bawah umur untuk mengatur orang tuanya. Saya berapa kali bertemu dengan jemaah, ada di antara mereka yang sudah berumur 30 tahun, 40 tahun. Anaknya umur 7 tahun, 8 tahun. Tapi setiap kali mau pergi ke satu tempat, bagaimana bang? Bagaimana kak? Ya. Anak yang ditanya, mau nggak pergi ke sana? Untuk apa ditanya anak seperti ini? Harusnya Anda sebagai orang tua membiasakan mereka ikut dengan Anda, bukan Anda yang ikut dengan mereka. Gitu kan? Sama juga dengan penawaran makanan, sering kami bahasakan ini. Jadi dalam menawarkan makanan, dalam menyajikan makanan, sajikan saja. Dan mengatakan, nah ini adalah rezeki dari Allah, kita nikmati bismillah dan bersyukur setelah itu. Biasakan pola itu ada. Kalau kapan Anda selalu menawarkan mau makan apa, akhirnya nanti makanan-makanan yang Anda tawarkan ini kapan tidak bisa Anda siapkan, mereka akan kecewa pada Anda. Dan ini awal pintu kedurhakaan tanda kutip di sini. Harusnya jangan, dihindari. Begitu juga dengan pakaian, berikan mereka pakaian. Dan biasakan mereka selalu menerima pakaian yang sudah Anda siapkan untuk mereka. Nah ini poin penting sekali ya dalam pendidikan anak. Dan tentu sambil kita muliakan mereka. Maksudnya kita berikan makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, pakaian yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, ya, panduan hidup, nasihat-nasihat yang baik. Lembaga pendidikan yang baik ya, fasilitas yang umum yang digunakan kamar tidur, ranjang, lemari, baju dan seterusnya, semua kita berikan yang terbaik dengan niat untuk memuliakan anak-anak kita, itu dibolehkan. Nah ini faedah yang bisa diambil dari hadis ya. Faedah yang pertama itu memuliakan anak-anak, terutama anak perempuan di sini ya. Kemudian yang kedua yang bisa diambil faedah dari hadis adalah bolehnya ya, dalam kehidupan poligami seseorang laki-laki untuk mengumpulkan para istrinya, walaupun tidak setiap saat gitu kan. Di sini ya Aisyah mengatakan di awal riwayat, kami para istri Nabi satu hari pernah duduk di sekitar Nabi SAW atau bersama beliau. Perhatikan riwayatnya begitu kan. Kunna azwajun Nabi SAW indahu. Kami para istri Nabi satu hari pernah berada di sisi beliau semuanya bersama-sama. Ya, kebersamaan ini penting tentunya, tapi tidak setiap saat. Tapi ada waktu-waktu di mana mereka mungkin bisa bertemu ya, di saat Anda lihat maslahatnya ada di situ. Nah, pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah tentang bagaimana bolehnya seseorang menyampaikan rahasia kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada orang yang lain juga. Misalnya di sini Nabi SAW beritahukan kepada Fatimah dan tidak memberitahukan pada istri-istri beliau. Ya, berarti tidak semua harus disampaikan pada istri. Kalau memang dianggap itu adalah rahasia yang khusus buat anak-anak saja, itu boleh saja, gitu kan? Itu boleh saja, karena di sini Nabi SAW berikan contoh masalah itu.
Sebenarnya beliau bisa saja menyampaikan kepada istri-istrinya juga semuanya, gitu kan. Tapi mungkin Nabi SAW tidak ingin para istrinya sedih, ya, karena mengetahui sudah dekatnya ajal beliau. Ya. Maka beliau hanya sampaikan kepada Fatimah, cukup, gitu kan. Dan ini menandakan memang ada kedudukan khusus bagi Fatimah radhiyallahu anha, ya. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah kedudukan Fatimah radhiyallahu anha, ya, di antara para anak-anak Nabi SAW yang lain. Ada Zainab, ada Ummu Kalthum, ada Ruqayyah, yang wanita-wanita yang sempat hidup, ya, sampai dewasa. Kalau yang laki-laki Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim meninggal pada saat mereka masih kecil, ya, masih belasan bulan, gitu ya. Nah, kalau di antara anak-anak Nabi SAW, maka Nabi SAW mengkhususkan Fatimah. Ini mirip dengan bagaimana Nabi Yaqub alaihissalam mengkhususkan Yusuf. Pengkhususan sini maksudnya adalah ada hal-hal mungkin karena khidmah, karena keramahan, karena apa segala macam. Maka anak-anak ini punya kelebihan khusus gitu. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Fatimah hal ini dan tidak menyampaikan pada istri beliau. Padahal sebenarnya bisa saja disampaikan mumpung kumpul semua, ya, langsung disampaikan. Jadi sini dibisikkan khusus kepada Fatimah. Karena alasan banyak itu. Di antaranya mungkin karena agar Nabi SAW ingin menunjukkan tentang hukum bolehnya menyampaikan rahasia begini dengan anak. Juga supaya mungkin para ummahatil mukminin tidak bersedih, ya, karena mengetahui Nabi SAW sudah dekat ajalnya, kedudukannya Fatimah sendiri secara pribadi untuk ditunjukkan tentunya, dan seterusnya. Pelajaran kelima dari hadis yang bisa diambil adalah pentingnya menjaga rahasia, dan ini yang jadi saksi bahasan kita. Bagaimana Fatimah radhiyallahu anha pada saat mengetahui Nabi SAW membisikkan kepada beliau, berarti menandakan rahasia. Datang Aisyah bertanya langsung setelah Nabi SAW berdiri, apa yang Nabi bisikkan? Dia mengatakan, saya tidak akan membuka apa yang Nabi sudah rahasiakan. Perhatikan sangat pekah bagaimana Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha, ya, yang benar-benar, ini julukan beliau Al-Batul, ya, orang yang luar biasa, sangat dekat dengan Allah SWT, dekat dengan Nabi SAW. Fatimah radhiyallahu anha langsung mengatakan, saya tidak akan mungkin menyampaikan rahasia Nabi SAW. Karena kalau Nabi ini bukan rahasia kan, pasti Nabi sudah sampaikan. Sementara di situ hanya ada istri-istri Nabi dan anaknya saja satu orang, Fatimah. Ya, jadi harusnya Nabi sudah sampaikan, tapi karena Nabi tidak sampaikan, dibisikkan berarti rahasia. Coba bayangkan. Ya. Kalau ada yang menyebutkan kepada Anda melalui secara langsung lisannya atau melalui tulisan, ketik ini rahasia misalnya, maka tidak boleh Anda beberkan, gitu kan? Tidak boleh Anda beberkan. Ya, karena ada sebuah hadis yang mulia, ya. Hati-hati sekali kata Nabi SAW, siapa yang sengaja mencari-cari aib saudara Muslim, bahkan menyebarkan rahasianya, maka Allah pun akan membongkar rahasia dia, ya, atau aib dia walaupun dari dalam rumahnya. Maka ini poin penting, ya, gitu. Dan ini jadi saksi bahasan kita. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang keenam adalah bagaimana Nabi SAW, ya, mengetahui dan merasakan kalau ajal beliau akan dekat atau sudah dekat, ya. Jadi ini adalah tanda-tanda di mana Nabi SAW mengetahui, oh ternyata dengan seringnya Al-Quran diulangi, tadinya setahun sekali atau setahun dua kali, maka sekarang bisa langsung 2 kali selalu berturut-turut, maka berarti menandakan ajal sudah dekat, ya. Dan seorang mukmin memang harus selalu yakin dengan ajal yang sudah dekat, ya, tanpa harus berangan-angan terlalu berlebihan ke depan. Selama Allah berikan dia umur di hari ini, maka sering kami bahasakan hari ini adalah hari emas Anda, maksimalkan, ya. Kalau masa lalu Anda penuh dengan dosa, tinggal Anda bertobat di hari ini, maka Anda akan selamat tentunya. Kalau masa lalu Anda penuh dengan amal soleh, maka sekarang hari ini perbanyak amal soleh tambahan, agar nanti bisa meninggikan derajat Anda di surga. Pelajaran yang ketujuh yang terakhir adalah bagaimana kedudukan Fatimah radhiyallahu anha kalau beliau akan menjadi sayyidatu hadil ummah, ya, atau pemimpin seluruh wanita mukmin atau seluruh umat ini, wanita umat ini. Ini kedudukan yang luar biasa, ya. Ini pelajaran terakhir bagaimana Fatimah radhiyallahu anha dinobatkan, dan ini melalui wahyu kalau dia adalah pemimpin wanita-wanita umat ini atau umat Islam. Dan ini juga dikuatkan dengan hadis yang lain, kalau Nabi SAW mengatakan pemimpin para wanita di surga adalah disebutkan ibunya Fatimah itu Khadijah, kemudian Fatimah, Maryam, kemudian Asia. Jadi 4 wanita ini termasuk orang-orang yang mulia dan pemimpin para wanita di surga. Baik, hadis terakhir teman-teman sekalian dalam bab ini, hadis nomor 693. Yang berbunyi dari Thabit, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ata aliyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al gilman, fasallama alaina faba'athani ila haja, fa'abta'tu ala ummi, falamma ji'tu قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته
Qultu innaha sir. Qalat la tukhbiranna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahada. Qala Anas, wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka bihi ya Thabit. Hadis ini diriwayatkan Muslim dan Imam Bukhari meriwayatkannya secara ringkas. Terjemahannya, kata Anas ya, pada saat itu menceritakan pada Thabit. Thabit ini seorang ya sahabat atau teman dekatnya Anas. Anas mengatakan, aku pernah didatangi oleh Rasulullah SAW ketika itu aku bermain-main dengan anak-anak kecil, karena memang beliau masih kecil pada saat itu. Lalu Nabi SAW mengucapkan salam kepada kami dan menyuruh aku untuk satu keperluan beliau. Akhirnya aku pun terlambat pulang kepada ibuku karena sibuk membelikan hajat-hajat Nabi SAW. Ketika aku pulang, ibuku bertanya, apa yang telah membuatmu terlambat balik? Maka aku berkata, aku telah disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membeli suatu keperluan. Lalu ibuku bertanya, apa keperluan beliau? Aku menjawab, itu rahasia. Maka ibuku berkata, jangan memberitahukan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun. Lalu Anas berkata, demi Allah, seandainya aku memberitahukan kepada seseorang, tentu akan memberitahukan kepadamu wahai Thabit. Thabit adalah sahabat dekat ya Anas radhiyallahu anhu majma'in. Baik, hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis terakhir dalam bab ke-85 tentang masalah bab menjaga rahasia. Kita akan langsung masuk ke faidahnya dan juga sekaligus ya penjelasan tambahan daripada atau syarah daripada hadis ini. Pelajaran pertama tentang pentingnya seseorang bermuamalah ya sebagai seorang muslim baik ya dengan orang yang seumur dengan dia ataupun kepada atau dengan anak-anak. Nabi SAW dalam beberapa kali dikatakan mengucapkan salam kepada orang dewasa, laki-laki, perempuan, anak-anak. Nah di sini anak-anak juga diucapkan salam oleh Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW melibatkan anak-anak dalam banyak aktivitas gitu kan. Jadi jangan sampai kita menganggap remeh kecuali memang dia belum menguasainya. Tapi di saat dia menguasai sebuah bidang, jangan melihat umur. Bukankah Nabi SAW mengangkat Usama bin Zaid di umur 17 tahun untuk memimpin pasukan perang di akhir hidup Nabi SAW. Dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ada sahabat-sahabat Nabi yang senior. Bukankah Nabi SAW pernah ya melibatkan beberapa orang sahabat dalam perang Uhud. Karena mereka punya keterampilan dalam berperang seperti Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu yang umurnya masih berapa belas tahun, pada satu antara 13 atau 14 tahun karena dia ahli dalam memanah ya seingat saya, maka diloloskan oleh Nabi SAW dan ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti itu. Jadi kita perlu melibatkan anak-anak kita terutama kalau memang mereka terlihat dewasa, terlihat bijaksana, boleh kita libatkan dalam menyelesaikan hajat-hajat kita atau kita menyampaikan rahasia. Pelajaran yang kedua, pentingnya mengucapkan salam kepada semua muslim tuh, termasuk anak-anak. Nah ini kenapa kita singgung teman-teman sekalian, karena banyak di antara orang tua masuk ke dalam kamar anaknya, salam aja enggak, langsung to the point berbicara. Telepon anaknya juga sama, langsung to the point, tidak mengucapkan salam. Suami istri tidak pernah salam. Ya. Oh, anak juga pada orang tua karena terbiasa orang tua yang didik tidak mengucapkan salam, maka tidak juga mengucapkan salam. Teman dengan temannya, bawahan sama atasan, atasan sama bawahan. Bahkan di tempat umum itu kayaknya sesuatu yang sangat jauh untuk diamalkan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan untuk ditanya, amalan apa dalam Islam yang sangat baik? Kata Nabi SAW, engkau memberikan makan kepada orang-orang dan engkau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Kita harus hidupkan salam ini. Assalamualaikum, artinya semoga keselamatan dunia akhirat untuk kalian. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah, maksudnya di sini adalah rezeki. Ya selalu melimpah untuk kalian. Wabarakatuh, dan semoga Allah berkahi atau menjadikannya sebagai hal yang cukup ya buat kalian. Bayangkan kalau suami istri saling mendoakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Kemudian semoga rezeki Allah melimpah untukmu. Semoga selalu engkau tercukupi. Lalu si istri menjawab atau suami jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juga untukmu kebahagiaan dunia akhirat. Semoga juga untukmu rezeki. Semoga juga untukmu keberkahan atau kecukupan. Ini luar biasa. Dalam sehari berapa kali kita komunikasi via WA, tulisan ataupun via voice, suara telepon misalnya. Begitu juga dengan orang ketemu dengan orang lain. Bahkan kata Nabi SAW mengucapkan kalau dua orang muslim jalan, ya, kemudian mereka dipisahkan oleh batu ataupun pohon, maka yang paling baik yang memulai salam. Atau sebaiknya mereka mengucapkan salam. Ini luar biasa. Berarti bayangkan kalau kita lagi jalan, ya, mungkin di situ ada beberapa pohon yang kita lewatin. Berarti berapa kali kita ucapkan salam. Kan begitu.
Apalagi pahalanya Assalamualaikum 10, warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Begitu yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini dikatakan, diambil dari potongan hadis, waktu Anas mengatakan, aku sedang bermain dengan anak-anak dan Nabi SAW datang, lalu fasallama alaina. Lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Baik, pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang mendahulukan Nabi SAW ya, dari kedua orang tua. Khusus Nabi SAW ya. Kalau orang lain tidak boleh. Jadi kalau Nabi SAW boleh kita dahulukan. Karena beliau adalah orang yang paling mulia yang harus kita dahulukan. Gitu kan. Pernah Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai anda melebihi apapun dan siapapun kecuali diriku. Kata Nabi SAW, tidak bisa ya Umar. Sampai aku juga lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka Umar sedikit merenung, lalu kemudian beliau mengatakan, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai anda melebihi diriku sendiri. Maksudnya apapun yang anda perintahkan, walaupun aku tidak suka, aku akan terima. Apa yang anda larang, walaupun aku suka, aku akan tinggalkan. Ya, maka kata Nabi SAW, sekarang hai Umar. Maksudnya sekarang baru imanmu itu bisa sempurna. Ya. Di sini bagaimana Anas bin Malik telat kembali ke ibunya. Lalu kemudian, dan itu dikarenakan dia menyelesaikan hajat Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran selanjutnya yang keempat yang bisa diambil adalah bagaimana seseorang penting untuk menjaga rahasia, ya. Dan di sini diambil pelajaran bagaimana imannya juga, ya. Ibunya Anas, ya. Dan Anas bin Malik ini ibunya wanita yang mulia, ya. Kalau anda sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, namanya atau julukannya Ummu Sulaim atau julukannya Rumaisa atau Gumaisa radhiyallahu anha. Ini salah satu wanita yang dijamin masuk surga. Dia yang membawa Anas bin Malik, anaknya, ke Nabi SAW dan meminta agar Nabi menjadikannya sebagai pembantu. Dan Anas bin Malik menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW. Anas inilah yang meriwayatkan hadis yang mengatakan, saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Belum pernah saya temukan Nabi SAW berkata kasar ataupun memukul para istri dan pembantunya. Jadi ini luar biasa gitu. Memang ini ibu dan anak yang luar biasa, ya. Dua-duanya Allah karuniai kemuliaan karena berbuat baik pada Nabi SAW. Di sini, ya, ibu ini sebagai posisi ibu. Tapi pada saat anaknya mengatakan inilah rahasia Rasulullah, maka langsung dia menimpali dengan keimanannya. Hai anakku, hai Anas, jangan pernah engkau membuka rahasia Rasulullah SAW. Dan terakhir pelajaran yang bisa kita ambil yang kelima mungkin, ya, adalah pentingnya seseorang menjaga rahasia selama dia hidup, ya. Bagaimana di sini Anas bin Malik mengatakan, hai Thabit, kalaupun saya akan ceritakan rahasia yang Nabi suruh beli atau ada hajat Nabi itu, maka engkau adalah orang yang paling layak untuk aku ceritakan. Artinya aku tidak akan ceritakan. Dan disuruh itu dijaga, ditutupi selama hidup. Dan kalau orang itu sudah meninggal dan itu dianggap adalah satu kebaikan, boleh kita sampaikan karena Fatimah menyampaikan apa yang Nabi SAW bisikkan setelah Nabi SAW meninggal dunia. Allahu alam. Ini bahasan kita insyaAllah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.